Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, seperti apa yang telah kita berikan, materi kita sekarang ini adalah mengkaji atau membuat kajian ilmiah terhadap desain industri, sehingga pada materi berikutnya kita akan masuk tahapan proses pendaftaran desain industri. Semua sudah siap? Insya Allah siapa? Allah siapa? Muhammad, silakan baca. Yang lain siapkan ya. Silakan baca. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Hengki MZ SHMH sebagai dosen pengampu hukum kekayaan intelektual. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang makalah yang telah saya buat, yaitu mengenai kajian ilmiah desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang melatar belakangi pembuatan makalah ini, yang pertama dari makalah saya yaitu desain industri merupakan elemen integral dalam kerangka hukum kekayaan intelektual yang berperan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan kreativitas dan inovasi. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif pada saat ini, desain produk tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika saja, tetapi juga sebagai faktor strategis yang membedakan produk yang satu dengan yang lainnya di pasaran. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap warga negara untuk menyediakan, termasuk setiap negara harus menyediakan perlindungan hukum bagi desain industri demi mendukung perkembangan sektor industri kreatif dan manufaktur nasional. Perlindungan hukum ini tidak hanya memberikan kepastian bagi para pencipta, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Sebagai bagian dari komitmen internasional, Indonesia telah mengimplementasikan perlindungan desain industri secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Melalui regulasi ini, negara memberikan hak eksklusif kepada para desainer atas karya mereka, yang pada gilirannya mendorong inovasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Adapun tujuan pembuatan makalah ini yaitu untuk menganalisis secara komprehensif ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Penulisan bertujuan untuk membangun pemahaman tentang norma hukum yang dimaksud dan mengevaluasi relevansinya dalam konteks pembangunan industri kreatif dan keterkaitan perdagangan global. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan analitis dan akademis untuk merumuskan argumen hukum menggunakan dokumen hukum primer. Untuk ruang lingkup pembahasan pada makalah ini mencakup seluruh elemen pokok yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, antara lainnya sebagai berikut. Pertama, pengertian desain industri, kriteria perlindungan, hak dan kewajiban pemegang hak, prosedur permohonan dan pendaftaran, masa perlindungan, pelanggaran dan sanksi hukum, serta ketentuan lisensi dan pengalihan hak. Selanjutnya masuk kepada kajian teoritis berdasarkan undang-undang. Yang pertama ada pengertian desain industri menurut undang-undang. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri diidentifikasikan sebagai karya, bentuk atau konfigurasi, komposisi garis dan atau warna atau kombinasi 2, 3 dimensi dengan daya tarik estetika tertentu.
Desain tersebut harus dapat disesuaikan dengan produksi industri atau kerajinan. Penjelasan ini menguraikan bahwa desain industri adalah bentuk ekspresi visual dengan nilai ekonomi. Selanjutnya ada kriteria desain industri yang dapat dilindungi. Menurut pasal 2, menyatakan bahwa perlindungan diberikan hanya kepada desain industri yang dianggap baru. Sebuah desain dinyatakan baru jika pada saat permohonan diterima, desain tersebut belum pernah dipublikasikan atau digunakan secara luas, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ini menegaskan bahwa kebaruan adalah syarat utama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain kebaruan, desain yang dapat dilindungi juga harus sesuai dengan peraturan, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. Yang dimana ini menunjukkan bahwa hukum di kekayaan intelektual tentang desain industri mempertimbangkan tentang nilai moral dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban pemegang hak desain industri. Pemegang hak desain industri sesuai dengan pasal 6 memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan desain tersebut secara komersial. Hak ini mencakup kemampuan untuk melarang pihak lain dalam memproduksi, menjual, atau mengimpor produk yang menggunakan desain yang sama tanpa izin. Dengan demikian, pemegang hak memiliki kontrol penuh atas penggunaan ekonomi desain selama periode perlindungan. Kewajiban pemegang hak termasuk menjaga keabsahan hak dengan aktif menggunakan desain dalam jangka waktu tertentu. Jika hak tersebut tidak digunakan dalam waktu yang ditentukan, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan prinsip non-use. Selain itu, pemegang hak harus memenuhi ketentuan tanggung jawab moral untuk menggunakan desain secara etis dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada yang nomor 4, ada prosedur permohonan dan pendaftaran. Permohonan pendaftaran desain industri diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Dirjen HKI. Sesuai dengan ketentuan pasal 4, permohonan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan dilengkapi identitas pemohon, contoh fisik atau gambar desain, serta penjelasan mengenai karakteristik desain tersebut. Setelah permohonan diterima, Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan administratif. Jika permohonan memenuhi syarat formal, desain akan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Dalam periode tertentu setelah pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan. Apabila tidak ada keberatan, hak desain industri akan diberikan. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan kesempatan kepada publik untuk menilai kebaruan desain. Mekanisme pengumuman publik juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap tumpang tindih hak atau sengketa kepemilikan di masa mendatang. Dalam praktiknya, pemohon dapat mengajukan kuasa hukum atau konsultan kekayaan intelektual untuk membantu proses permohonan yang sangat bermanfaat bagi pemohon yang tidak memahami aspek teknis dan hukum, terutama bagi pemohon asing yang tidak berdomisili di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada masa perlindungan dan perpanjangan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengatur bahwa perlindungan hukum untuk desain industri berlangsung selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Dalam periode ini, pemegang hak mendapatkan hak eksklusif dan negara memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak tersebut. Durasi perlindungan ini bersifat tetap dan tidak diperpanjang. Larangan perpanjangan ini mengajukan bahwa perlindungan desain industri memiliki batas waktu untuk mencegah monopoli yang berkepanjangan atas satu desain. Setelah periode tersebut berakhir, desain akan menjadi domain publik dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja.
Hal ini juga mendorong inovasi berkelanjutan karena para desainer tidak dapat terus-menerus mengandalkan keuntungan dari desain yang sudah ada. Selanjutnya ada pelanggaran dan sanksi hukum. Pasal 54 menjelaskan bahwa menetapkan bahwa setiap individu yang secara sengaja dan tanpa izin menggunakan desain industri yang telah terdaftar dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidananya yaitu mencakup hukuman penjara maksimal 4 tahun dan atau denda hingga 300 juta rupiah. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak pemegang desain dengan serius. Pelanggaran dapat berupa peniruan, penggunaan tanpa Yuk lanjut. Kenapa mati ini? di pengadilan niaga. Selain itu, penyelesaian non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase juga dapat dilakukan jika disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada ketentuan lisensi dan pengalihan hak. Pasal 31 sampai pasal 35 menetapkan bahwa pemegang hak dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memanfaatkan desain industri dalam periode tertentu dan dengan ketentuan tertentu. Lisensi harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan ke Ditjen HKI dengan memiliki ketentuan hukum terhadap pihak ketiga. Lisensi ini memungkinkan pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari desain tanpa perlu memproduksi barang sendiri, sehingga membuka peluang untuk kerjasama komersial yang saling menguntungkan. Terdapat dua jenis lisensi, yaitu ada lisensi eksklusif, hanya satu pihak yang dapat diberikan hak, dan ada lisensi non-eksklusif, beberapa pihak yang dapat diberikan hak secara bersamaan. Selain itu, hak atas desain industri juga dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan yang lain yang sah menurut hukum. Selanjutnya ada ketentuan lain yang relevan dengan undang-undang. Salah satu ketentuan penting lainnya adalah pengakuan terhadap prinsip hak prioritas yang diatur dalam pasal 11. Pemohon yang berasal dari negara anggota Konvensi Paris atau WTO diperbolehkan untuk mengajukan permohonan di Indonesia dengan merujuk pada tanggal pengajuan pertama di negara asal, asalkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Prinsip hak prioritas ini memberikan kemudahan bagi pelaku industri global dalam mendapatkan perlindungan desain secara bersamaan di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah sejalan dengan standar internasional dan mendukung perdagangan lintas batas. Selanjutnya ada analisis dan refleksi. Di sini saya hasil analisisnya mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merupakan langkah signifikan dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Secara normatif, undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan yang komprehensif, mulai dari definisi, kriteria perlindungan, hak dan kewajiban, hingga mekanisme pendaftaran dan penegakan hukum. Namun dalam praktiknya, masih terdapat tantangan yang perlu dikritisi dan dikembangkan lebih lanjut, agar perlindungan terhadap desain industri dapat berjalan secara efektif. Salah satu isu utama yang saya angkat yaitu kurangnya pemahaman dari kalangan pelaku industri, terutama UMKM, mengenai pentingnya pendaftaran desain industri. Banyak pelaku usaha yang masih memandang desain industri sebagai elemen estetika semata, bukan sebagai aset hukum yang dimiliki nilai ekonomis.
Padahal dengan mendaftarkan desain industri, pelaku usaha dapat melindungi diri dari peniruan serta memiliki kekuatan hukum untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, sosialisasi, edukasi, dan mengenai perlindungan desain industri harus terus ditingkatkan. Selain itu, proses pendaftaran yang masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya digital menjadi hambatan tersendiri. Meskipun Ditjen HKI telah mengembangkan sistem daring, namun belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat kendala teknis, terutama bagi pemohon dari daerah-daerah terpencil. Hal ini berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan perlindungan hukum yang seharusnya bersifat inklusif. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dalam sistem pelayanan agar lebih efisiensi, transparan, dan ramah pengguna. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain industri masih menunjukkan kelemahan. Meskipun sanksi pidana telah diatur dengan jelas dalam undang-undang, pelaksanaannya penegakan hukum tetap terbatas. Banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti akibat kesulitan dalam pembuktian. Selanjutnya, terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari makalah saya yaitu kesimpulannya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai desain industri yaitu memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi hak dan desain sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Desain industri yang merupakan hasil kreasi dengan nilai estetika dan fungsi komersial mendapatkan perlindungan eksklusif selama 10 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan. Perlindungan ini mencakup hak untuk melarang penggunaan tanpa izin, serta hak untuk mengalihkan atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Regulasi yang ada telah mengatur berbagai aspek penting, mulai dari definisi, syarat kebaruan, prosedur pendaftaran, ketentuan lisensi, hingga sanksi pidana bagi pelanggaran hak. Untuk sarannya, yang pertama yaitu perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi hukum kepada pelaku usaha, terutama UMKM, agar mereka memahami pentingnya perlindungan desain industri. Edukasi ini dapat dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan asosiasi industri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari kajian ilmiah yang saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu kamera. Muhammad ya, kajiannya ini sudah bagus ya, sudah berkesesuaian dengan undang-undang. Tapi ada aspek pasar yang tidak dimasukkan. Misalnya begini, dengan memiliki desain industri, tentu akan memberikan satu tampilan estetika yang berbeda. Sehingga bisa tampil di pasaran yang berbeda antara produk satu dengan produk lainnya untuk mengantisipasi dalam persaingan perdagangan. Itu kan bagus. Karena tidak mungkin ada desain kembar kan. Itulah fungsi mendaftarkan desain industri. Kita menguasainya selama 10 tahun. Nah, kedua, masalah pidana, pasal 54 itu. Jangan berbicara ancaman kurungannya saja ya, atau denda 4 tahun atau denda 300 juta. Tapi terangkan juga junto pasal 9 di pasal 54. Tadi kan ada junto pasal 9 pelanggarannya terhadap pasal 9. Apa itu pasal 9? Terangkan. Di ayat 2 itu ada lagi junto, yaitu pasal 8, 23, 32 terhadap pelanggaran itu. Terangkan. Adapun bentuk pelanggaran pada pasal 54 diterangkan. Merupakan pelanggaran di mana pasal 9 mengatur ini. Jadi tahu gitu. Harus diterangkan. Kan kita kajian ilmiah. Hanya kekurangan itu aja.
Terus di ayat 2 itu kan ada junto di pasal 8. Betul nggak? Pasal 8, pasal 23, pasal 32. Kan itu akibat pelanggaran terhadap pasal 8, pasal 23 dan 32, ayat 2. Ayat 1 akibat adanya pelanggaran di pasal 9. Terangkan. Jadi tertata. Tertata. Apa sih pentingnya desain industri? Tentu definisinya kan untuk perdagangan. Tahu nggak? Untuk mengantisipasi adanya perilaku curang kan. Dengan adanya desain yang berbeda, tampilan yang berbeda, tentu kita bisa menentukan pasar yang berbeda dengan pasar lainnya. Itu keunikan desain industri. Dengan desain industri, tentunya kita memperkecil satu persaingan. Bayangkan kan, satu produk mobil, walaupun mereknya berbeda. Tapi kalau desainnya sama, kan masalah di pasar. Mercy sama misalnya, Toyota sama, Honda sama. Tidak ada kejelasan. Nah itulah fungsi dari desain tadi. Di samping ada teknologi, ada merek, tetap estetika itu sangat mempengaruhi untuk membedakan desain satu dengan desain lainnya. Gitu, Pak Muhammad. Sekarang, Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Insya Allah diperbaiki lagi Pak. Tiara dulu coba. Ya, apa terdengar suara saya? Dengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya tentang desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Tiara dengan NIM D012374201035 dengan dan dosen pengampu DR Hengki Solhi MJ SHMH. Baik, saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Di zaman sekarang, desain produk punya peran penting karena bisa menarik perhatian pembeli dan memberi nilai tambahan pada suatu barang. Banyak pelaku usaha atau kreator berlomba-lomba menciptakan desain yang unik agar produk lebih dikenal dan laku di pasar. Tapi sayangnya masih banyak yang belum tahu bahwa desain juga bisa dilindungi secara hukum. Karena itulah penting bagi kita untuk memahami hukum yang mengatur tentang desain industri dengan tahu aturannya. Para pencipta bisa melindungi hasil karyanya dari peniruan atau penyalahgunaan orang lain. Selain itu, perlindungan desain industri juga bisa mendorong munculnya lebih banyak ide kreatif dan inovatif karena para pelaku usaha merasa aman untuk menciptakan hal baru. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 hadir sebagai dasar hukum yang mengatur perlindungan desain industri di Indonesia. Memahami isi dan tujuan undang-undang ini sangat penting agar setiap orang yang terlibat dalam dunia usaha atau desain bisa lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka. Baik, di sini ada rumusan masalah, ada 8 rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian desain industri. Yang kedua itu apa saja kriteria desain industri yang dapat dilindungi. Yang ketiga yaitu apa saja hak dan kewajiban pemegang hak desain industri. Yang keempat yaitu apa prosedur permohonan dan pendaftaran. Yang kelima yaitu kapan masa perlindungan dan perpanjang. Yang keenam yaitu apa saja pelanggaran dan sanksi hukum. Yang ketujuh yaitu apa saja ketentuan lisensi dan pengalihan hak, dan yang kedelapan apa saja ketentuan lain yang relevan dalam undang-undang. Baik, langsung ke bab 2 yaitu pembahasan pengertian desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Desain industri merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi hukum karena memiliki nilai ekonomi dan berperan penting dalam pengembangan industri, kreatif, dan manufaktur. Secara hukum, desain industri didefinisikan sebagai kreasi bentuk, konfigurasi, garis, warna, atau kombinasinya yang memberikan kesan estetis dan bisa diwujudkan dalam pola
2 atau 3 dimensi. Desain ini diterapkan pada produk barang industri atau kajian tangan untuk memberikan daya tarik visual dan membedakan produk tersebut di pasar. Perlindungan hukum terhadap desain industri sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau desain dan pelaku usaha, serta untuk mencegah terjadinya peniruan atau pembajakan desain. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, desain harus didaftarkan melalui permohonan resmi di Direktorat Jenderal Hak Intelektual atau disebut dengan Ditjen HKI. Pihak yang mengajukan permohonan disebut pemohon, sedangkan orang yang menciptakan desain disebut pendesain. Setelah permohonan diterima dan disetujui, negara akan memberikan hak desain industri kepada pemohon. Hak ini bersifat eksklusif dan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pemohon, serta tidak dapat diperpanjang. Selama masa perlindungan, pemegang hak memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan desain tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Lisensi ini tidak memindahkan kepemilikan hak, melainkan hanya memberikan hak pakai dalam waktu dan syarat tertentu. Pemohon juga dapat menunjukkan seorang kuasa, yaitu konsultan hak kekayaan intelektual, yang berwenang mewakili pemohon dalam proses administrasi di hadapan Ditjen HKI. Ini sangat membantu terutama bagi pemohon dari luar negeri yang tidak familiar dengan sistem hukum Indonesia. Selain itu, hukum juga mengenal hak prioritas, yaitu hak bagi pemohon dari negara anggota Konvensi Paris atau WTO untuk mengajukan permohonan di Indonesia dengan menggunakan tanggal pengajuan dari negara asalnya. Selama dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, hal ini memudahkan perlindungan desain secara internasional dengan sistem hukum yang jelas dan terstruktur. Indonesia berkomitmen untuk melindungi hasil karya desain industri sebagai bagian dari kekayaan intelektual, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan kompetitif. Nah, yang kedua yaitu kriteria desain industri yang dapat dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Yang pertama yaitu ada baru, belum pernah dipublikasikan. Desain tersebut belum pernah dipublikasikan atau digunakan dimanapun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya, desain itu benar-benar baru atau belum pernah dilihat orang sebelumnya. Yang kedua yaitu bersifat orisinal atau yang disebut dengan hasil karya sendiri. Desain harus merupakan karya ciptaan si pemohon sendiri, bukan hasil meniru atau menjiplak desain orang lain. Yang ketiga yaitu berupa tampilan luar suatu produk desain industri. Yang dilindungi adalah bentuk, garis, warna, atau kombinasi semuanya yang memberikan tampilan khusus pada suatu produk. Jadi, yang dilindungi adalah penampilan luar produk, bukan fungsi atau cara kerja produknya. Nah, yang keempat, dapat diterapkan pada produk industri atau kerajinan tangan. Desain tersebut harus bisa digunakan atau diproduksi secara massal dalam suatu industri atau kerajinan, bukan hanya satu barang saja. Contohnya kayak bentuk unik botol parfum, terus motif pada kain, atau desain luar kursi modern. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban pemegang hak desain industri. Hak pemegang desain industri, pemegang hak desain industri punya hak eksklusif. Artinya hanya dia sendiri yang boleh memakai atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan desain industrinya. Nah, hak-haknya itu meliputi yang pertama, menggunakan desain industri tersebut untuk membuat, memakai, menjual, atau mengedarkan produk yang memakai desain itu. Yang B, melarang orang lain menggunakan desain industrinya tanpa izin. Yang C, memberikan lisensi atau disebut dengan izin tertulis kepada pihak lain untuk memakai desain itu. Yang D, mengalihkan haknya kepada orang lain, misalnya dijual, diwariskan, atau dijadikan bagian dari kerja sama bisnis. Nah, yang selanjutnya itu ada kewajiban pemegang hak desain industri. Meskipun punya hak khusus, pemegang juga wajib punya kewajiban, yaitu pertama, menggunakan haknya secara aktif dan bertanggung jawab.
Misalnya, benar-benar memanfaatkan desainnya dalam produksi atau usaha, bukan hanya mendaftarkan lalu dibiarkan. Yang B, melindungi haknya sendiri. Jika ada orang yang melanggar, pemegang harus aktif menegur atau membawa ke jalur hukum bila perlu. Yang C, tidak menyalahgunakan hak, misalnya tidak boleh memakai hak itu untuk memonopoli secara tidak wajar atau merugikan pihak lain. Yang D, membayar biaya tahunan jika diperlukan untuk menjaga agar hak desain industrinya tetap berlaku selama masa perlindungannya, maksimal 10 tahun sejak tanggal penerima permohonan. Selanjutnya yaitu prosedur pemohonan dan pendaftaran desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Yang pertama itu hak desain industri diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktur Jenderal yang membayar biaya sesuai aturan. Yang kedua, permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan memuat data seperti tanggal surat, identitas lengkap pendesain, pemohon, kuasa jika ada, serta data penerima permohonan pertama jika mengajukan hak prioritas. Yang ketiga yaitu permohonan harus dilengkapi dengan contoh fisik atau gambar desain, surat kekuasaan khusus jika melalui kuasa, dan surat pernyataan bahwa desain yang didaftarkan adalah milik permohonan atau pendesain. Selanjutnya itu jika pemohon diajukan oleh lebih dari satu pemohon, harus ada tanda tangan salah satu pemohon atau persetujuan tertulis dari permohonan lain. Selanjutnya, jika diajukan oleh bukan pendesain, harus dilampirkan bukti hak atas desain tersebut. Yang selanjutnya itu pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali terbukti sebaliknya. Setiap permohon hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain yang merupakan satu kesatuan atau memiliki kelas yang sama. Pemohon yang tinggal di luar Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa dan memilih domisili hukum di Indonesia. Syarat untuk menjadi konsultan hak kekayaan intelektual diatur oleh peraturan pemerintahan dan pengangkatan dengan keputusan presiden. Selanjutnya itu masa perlindungan dan perpanjang. Masa perlindungan hukum atas desain industri yang sudah didaftarkan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerima permohonan pendaftar. Tiara, Artinya selama 10 tahun itu si pemilik desain punya hak eksekutif atau desain tersebut. Misalnya tidak boleh Tiara, ditiru, diproduksi. Tiara, bisa dengar suara saya? Oh, ya. Baik, bagaimana Pak? Tadi itu kan berbicara kuasa, harusnya diterangkan. Kuasa. Bapak mohon maaf, bentar tidak ada. Bisa didengar saya? Ya, maaf Bapak. Ya bisa Pak. Bisa? Bisa Pak. Seharusnya tadi berbicara kuasa harus diterangkan. Kuasa itu siapa? Kan tidak bisa berlaku umum di sana. Gitu. Iya Pak. Kuasa adalah konsultan ke intelektual. Baru berbicara konsultan adalah gitu, orang ahli di bidang intelektual. Ya. Terus ada undang-undang terkait di sana, baik itu peraturan pemerintah maupun undang-undang lainnya, bahwa konsultan itu adalah orang ahli di bidang intelektual dan secara khusus menangani pengurusan pendaftaran baik paten, merek, desain industri, yang mengucapkan sumpah di depan menteri dan diangkat berdasarkan SK menteri. Nah, bukan diangkat oleh presiden, diatur oleh peraturan Presiden Republik Indonesia tentang konsultan kekayaan intelektual dan peraturan menteri tentang konsultan kekayaan intelektual. Ini berbeda. Konsultan tidak diangkat dari menteri. Kalau itu diangkat oleh presiden, ya menteri aku sekarang ini. Saya kan konsultan. Gitu. Iya Pak. Jadi harus jelas di sana. Ya. Sebenarnya kalian itu sudah benar ya. Sudah benar saya lihat satu persatu. Tapi terlalu yakin dengan sumber tanpa diverifikasi.